Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri fisiknya, bukan cuma namanya. Pertama dari keturunan Nabi SAW. Dia harus ahlul bait. Ya, ini menunjukkan ahlul bait terjaga sampai hari kiamat akan ada ahlul bait sampai munculnya Imam Mahdi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Di antara ciri-ciri fisiknya Rasulullah SAW mengatakan ajlal jabha. Bahwasanya ajlal jabha itu ini apa namanya? Kata orang ini botak sebelah sini. Ya. Kemudian aknal anf, hidungnya mancung tapi tidak mancung seperti begini, tapi ada bengkok begini. Mancung tapi tidak lurus begini mancungnya, tapi agak apa? Agak bengkok. Itu cirinya Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek, bilang Imam Mahdi ngawur. Tapi ada Imam Mahdi tampang Eropa, bukan Imam Eropa hidungnya lancip begini, enggak, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Arab. Di antara Arab hidungnya sampai mancung tapi agak bengkok. Di antara ciri-ciri Imam Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Qasim tengah jadi sorotan dunia lantaran ia mengungkapkan pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Mimpi ilahi adalah mimpi atau penglihatan yang merangkum pesan, prediksi, atau wahyu yang bersifat ilahi. Sifat ketuhanan dari mimpi dicirikan oleh subjek yang terlibat dan isi dari mimpi itu sendiri. Sepanjang sejarah, mimpi tentang kodrat ilahi telah didokumentasikan untuk membantu umat manusia dalam membaca dengan teliti menuju kebenaran dan jalan menuju Tuhan. Siapakah Muhammad Qasim? Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah warga negara Pakistan. Tinggal di Lahore, yang telah mengklaim bahwa sudah pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Ia lahir di Lahore pada tahun 1977. Muhammad Qasim mengklaim bahwa dirinya telah melihat mimpi ilahi selama lebih dari 26 tahun, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah berkomunikasi dengan beliau. Dalam banyak mimpi, dia telah melihat masa depan umat Islam, masa depan Pakistan, dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Mimpi Muhammad Qasim jadi kenyataan? Muhammad Qasim telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpinya lebih dari 500 kali, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 250 kali, hingga saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Muhammad Qasim dalam mimpi bahwa mimpinya benar, dan apa yang dia lihat akan menjadi kenyataan, dan bahwa dia harus membagikan mimpi-mimpi ini kepada dunia. Mengapa Muhammad Qasim berbagi mimpinya? Dalam mimpinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing Muhammad Qasim ke jalan yang benar. Dari tahun 2007, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengajarinya dalam mimpi tentang hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang harus dihindari. Kebanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk menghindari semua jenis dan bentuk syirik, dan bagaimana menjadi seorang manusia yang baik. Rahmat Allah adalah untuk semua orang dan segalanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang terakhir, dan ia mempercayai bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Allah yang terakhir. Muhammad Qasim adalah umati Muhammad, dan ia bangga bahwa dirinya adalah umati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak mimpi, Allah memberitahu dirinya, Qasim agar pergi dan menyebarkan cahaya di dunia seperti dalam kegelapan. Muhammad Qasim tidak mengaku sebagai Imam Mahdi. Pesan Qasim adalah untuk Islam dan kaum muslimin. Dalam mimpi Muhammad Qasim, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bagi masa depan umat Islam. Ada juga peringatan, petunjuk, dan tanda-tanda akhir zaman. Mimpi sejati adalah bagian ke-46 dari ramalan mimpi sejati, ialah bagian ke-46 dari sebuah ramalan. Demikian pula, hadits lain menyatakan bahwa mimpi yang benar adalah bagian dari kenabian, seperti yang dikatakan Nabi terakhir Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi yang benar adalah bagian ke-46 dari kenabian. Hadis riwayat Bukhari nomor 6472 dan Muslim nomor 4201. Mimpi Muhammad Qasim menjadi peringatan.
Mimpi Muhammad Qasim menjadi peringatan tentang cobaan yang akan datang, dan mereka membimbing kita ke cara terbaik untuk menghadapinya, dan seringkali mereka memiliki kabar baik di dalamnya. Dengan cara yang sama, jika kita melihat mimpi penuh kasih dari Muhammad Qasim bin Abdul Karim, kita akan menemukan bahwa mimpi-mimpi ini adalah berkah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi-mimpi ini membimbing kita tentang bagaimana kita dapat maju dan bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk masa-masa sulit. Mimpi-mimpi ini juga mengandung kabar gembira bagi umat, dan juga memperingatkan kita tentang penderitaan yang akan datang, yang akan dihadapi umat di masa mendatang dan juga tentang konspirasi orang-orang yang tidak beriman melawan Islam. Mimpi Muhammad Qasim menunjukkan bahwa situasinya akan segera memburuk, dan kita harus merencanakannya jika tidak, kita akan sangat menderita. Pentingnya menyebarkan mimpi Muhammad Qasim. Jika, menurut mimpi ilahi Muhammad Qasim, Perang Dunia Ketiga pecah di Timur Tengah, sejumlah besar orang, terutama Muslim, akan binasa. Untuk menghindari malapetaka ini, kita harus menyebarkan mimpi-mimpi ini, dan kita harus bersatu dan kita harus melakukan perencanaan untuk menyelamatkan nyawa orang. Jika kita tidak melakukan ini, sejumlah besar orang yang tidak bersalah akan menjadi korban perang. Melalui mimpi Muhammad Qasim, kita dapat membuat orang sadar tentang apa yang harus mereka lakukan untuk melindungi diri mereka sendiri di masa depan, dan oleh karena itu, membuat kita menyadari betapa pentingnya dan perlunya menyebarkan mimpi Muhammad Qasim kepada orang lain.